Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTubeku Suha Koriro. Kali ini aku mau membagikan informasi ke teman-teman terkait biaya kuliah untuk Magister Hukum di UI, Unpad, dan juga UGM. Hasil biaya kuliah ini yang aku sajikan dalam video ini adalah riset yang aku lakukan ke teman-temanku dan juga berdasarkan pengalaman pribadiku sendiri. Karena aku sekarang sedang duduk di Magister Hukum UI, sekarang udah semester 2. Jadi biaya untuk kuliah di Magister Hukum UI memang informasinya valid dari aku sebagai berdasarkan pengalamanku, dan untuk biaya Magister Hukum UGM dan Unpad itu aku ambil dari kedua kolegaku yang memang berkuliah di sana. Jadi simak baik-baik karena ketiga universitas ini mematok biaya kuliah yang berbeda meskipun ketiganya adalah universitas negeri ternama yang sama di Indonesia dan punya nama yang ya bergengsi gitu ibaratnya. Oke. Aku mau bahas untuk biaya kuliah di Universitas Indonesia. Untuk UI sendiri, Magister Hukumnya, di awal kalian harus menyiapkan dana sekitar 23 juta rupiah yang rinciannya adalah 11 juta untuk BOP dan 12 juta untuk UP atau DP. Jadi BOP ini adalah biaya yang kalian harus keluarkan setiap per semester. Dan di awal kalian tentu harus membayar untuk biaya semester 1 senilai 11 juta, dan DP, ini uang DP yang 12 juta itu hanya diminta atau hanya diambil ketika pertama kali kalian diterima saja. Hanya di awal saja. Nah, jadi total yang harus kalian persiapkan adalah 23 juta rupiah. Ini tentu saja berbeda dengan UGM dan juga Unpad. Kalau di UGM ataupun di Unpad, itu mereka tidak mengambil atau memungut biaya semacam uang pangkal atau DP senilai 12 juta atau tidak ada biaya lain selain dari biaya per semester saja yang harus dilunaskan, kayak gitu. Ini sistem yang beda di UI sendiri ya. Maksudnya sistem pembayaran yang beda di UI sendiri, pemungutan biaya yang beda di UI. Itu dia untuk di UI. Nah, untuk seterusnya seperti yang udah aku bilang bahwa Magister Hukum itu kan kalian bisa selesaikan paling cepat. Kalau di UI kalian bisa menyelesaikan selama 3 semester. Jadi kalian bisa menyelesaikan studi itu dalam 3 semester, dan per semesternya kalian dimintai biaya BOP senilai 11 juta. Kalau misalnya dikali 3 semester, katakanlah kalian bisa lulus paling cepat 3 semester gitu ya. 11 kali 3 aja udah 33 juta. Nah, itu ditambah lagi sama uang DP atau uang pangkal pertama kali yang harus kalian bayar di awal tadi senilai 12 juta. Berarti 33 juta ditambah 12 juta senilai 45 juta. Ya nggak teman-teman? Nah, nggak cuma sampai di situ aja. Ternyata itu bukan totalan fix banget. Belum lagi kalau misalnya ternyata perekonomian kalian sedang gonjang-ganjing dan ada keterlambatan untuk membayar biaya semester atau biaya BOP tersebut, ada denda yang akan dikenakan kepada kalian. Dan lagi-lagi aku mau menekankan bahwa denda keterlambatan biaya SPP juga hanya ada di Universitas Indonesia. Kalau di UGM sama Unpad, berdasarkan informasi yang aku dapatkan, mereka tidak menerapkan sistem denda, atau mungkin kita belum tahu. Tapi kalau di UI jelas ada dendanya, kayak gitu. Ada denda, berapa dendanya? Nah, ini menarik. Aku nggak bisa memberikan gambaran secara spesifik terkait berapa denda yang harus kalian bayarkan, tapi di UI juga menyediakan sistem cicilan BOP per semesternya. Tapi aku mau kasih tahu aja denda yang ada di tagihan biaya SPP ku gitu loh. Jadi emang aku nggak pernah ngecek terkait pembiayaan selama kuliah S2 karena alhamdulillah puji syukur aku mendapatkan beasiswa. Jadi itu udah jadi urusan antara pemberi beasiswa pihak LPDP dengan kampus UI gitu. Jadi aku juga nggak pernah ngecek. Tapi kemarin aku iseng-iseng ngecek sebelum aku isi ras. Jadi sebelum aku isi ras untuk ke semester 2 sebelum ganti mata kuliah gitu ya, kan tentu ada tagihan 11 juta lagi yang harus dibayar. Dan ternyata tagihan yang sebelumnya itu memang menjadi tunggakan 23 juta belum dibayar. Terus pas aku lihat nih ya, ada rinciannya kayak gini.
tunggakan di periode berikutnya itu senilai 23 juta di awal yang semester 1 belum dibayar sama pihak LPDP. Aku juga nanti itu menyerahkan ke pihak LPDP-nya aja. Ini aku mau kasih gambaran aja bahwa ada denda tersebut. Nah, tagihan di periode kedua itu kan masuk ke semester 2 ya, itu 11 juta. Terus ditambah denda 5.750.000 rupiah. Jadi total tagihan yang harus dibayarkan adalah 39.750.000 rupiah. Tapi tentu saja karena aku penerima beasiswa, jadi aku nggak terlalu memikirkan terkait urusan keuangan itu. Tapi kalau misalnya aku bukan penerima beasiswa, pasti aku udah kebakaran jenggot. Karena banyak banget dendanya, sampai 5.750.000 rupiah. Itu dia berarti dana yang harus kalian persiapkan untuk lanjut studi di Magister Hukum UI adalah 33 juta. Kalau misalnya perhitungan kalian bisa lulus 3 semester, kalau kalian bakal lulus di 4 semester, maka kalian kalikan saja 11 juta dikali 4. Atau kalian mau lulus selama 2 tahun, yang mana itu berarti sekitar 6 semester kan maksimalnya. Berarti kalian kalikan aja 11 juta dikali 6 ditambah biaya DP di awal 12 juta. Dan pikirkan lagi kalau misalnya kalian macet setorannya atau kalian telat pembayarannya, maka kalian akan dikenakan denda, dan dendanya juga besar ya. Jadi pikir-pikir dulu dan persiapkan lagi kalau misalnya mau lanjut S2 di Magister Hukum UI untuk mempersiapkan biayanya, pikir-pikir biayanya ya. Itu di Magister Hukum UI. Sekarang aku mau bahas untuk Magister Hukum Universitas Gadjah Mada. Oh enggak, aku bakal bahas ke Universitas Pajajaran dulu. Jadi, berdasarkan informasi yang aku dapatkan, di Universitas Pajajaran, biaya kuliah untuk Magister Hukumnya adalah senilai 15 juta rupiah. 15 juta rupiah ini dibayarkan di awal, di setiap semester. Jadi, seperti yang aku bilang bahwa UGM dan UNPAD itu tidak memungut biaya pangkal atau uang masuk pertama kali semacam DP seperti yang dipungut oleh UI senilai 12 juta. Jadi UGM sama UNPAD nggak memperlakukan sistem tersebut. Tapi biaya operasi BOP-nya UNPAD yang dibayar per semester itu lebih mahal daripada UI karena dia nilainya 15 juta rupiah, sedangkan UI nilainya 11 juta rupiah. Jadi BOP UI BOP UNPAD itu lebih mahal daripada UI. Nah, untuk biaya di UNPAD itu sendiri, kalian tinggal kalikan juga. Di UNPAD itu bisa lulus juga dalam 3 semester kalau dari informasi yang aku dapatkan ya. Paling lama, paling cepat mungkin 4 semester gitu atau 3 semester gitu. Jadi kalian tinggal kalikan aja 15 juta dikali 4 atau 15 juta dikali 6 kalau kalian mau lulus selama 2 tahun perkuliahan gitu kan. Berapa ya? Bentar, aku bakal kali 4. Oke, kalau misalnya kalian bisa lulus Magister Hukum UNPAD selama 4 semester, maka total biaya yang perlu kalian persiapkan adalah 60 juta rupiah. Dan berdasarkan informasi yang aku dapatkan juga, di UNPAD ini tidak ada sistem denda, atau mungkin aku belum tahu infonya. Kalau kalian tahu bisa ditulis di kolom komentar. Tapi menurut temanku ini nggak ada diumumkan ada sistem denda seperti di UI. Nah, jadi untuk biaya Magister Hukum UNPAD kalian bisa persiapkan 60 juta rupiah. Yang mana aku tekankan sekali lagi bahwa BOP UNPAD lebih mahal daripada UI. UI untuk lulus dalam 4 semester itu kalian bisa bayar 44 juta ditambah uang DP-nya 12 juta berarti 56 juta. Tapi antara UI sama UNPAD itu cuma beda 4 juta. Yang mana tetap lebih mahal UNPAD 4 juta. Kalau kalian lulus di UI, MHUI selama 4 semester, kalian perlu menyiapkan uang 56 juta dan mempersiapkan diri kalau misalnya ada keterlambatan, karena nanti setiap keterlambatan BOP bakal kena denda. Sedangkan di UNPAD 60 juta 4 semester tapi tidak ada denda untuk biaya keterlambatan BOP, atau mungkin ada. Nanti kalian bisa tulis di kolom komentar, oke? Nah, selanjutnya adalah universitas yang menurutku paling murah di antara ketiganya,
yaitu Universitas Gadjah Mada. Gadjah Mada ini jadi murah banget, bukan murah banget sih, tapi murah untuk jika dibandingkan kedua universitas yang baru kita bahas tadi ya. Di UGM sendiri, biaya perkuliahan untuk pertama kalinya kalian harus bayar 9 juta rupiah. Itu untuk biaya BOP-nya per semester. Nah, semester-semester berikutnya ya tentu sama aja 9 juta juga gitu. Jadi memang UGM tidak memungut biaya uang pangkal, juga tidak memungut ada ketentuan dendanya dan lain-lainnya, karena dari informasi temanku yang aku dapat, dia juga belum pernah dengar untuk sistem denda di UGM, tapi bisa untuk mengajukan cicilan atau tunggakan atau permohonan keterlambatan. Di UGM tuh ada permohonan keterlambatan untuk membayar biaya kayak gitu. Oke, kalau kita hitung-hitung 9 juta dikali 4 semester, kalau misal kalian bisa menyelesaikan selama 4 semester, maka biaya yang kalian perlu keluarkan sebanyak 36 juta rupiah. Ini tentu paling murah jika dibandingkan dengan kedua universitas Unpad maupun UI, yang mana UI itu totalnya 4 semester 56 juta belum sama denda yang berlaku misal kalian terlambat, dan kalau di Unpad itu sekitar 60 juta rupiah. Tentu lebih mahal. Tentu kalau misalnya diurutkan, yang paling mahal adalah Unpad, kemudian yang kedua UI, dan yang terakhir adalah UGM. Wow, jadi kalian mau kuliah di mana nih? Tulis di kolom komentar ya di bawah. Menarik sih untuk ngebahas biaya operasional perkuliahan ini. Itu aja. Aku mau kasih info ke kalian untuk biaya kuliah yang mesti kalian persiapkan seandainya kalian mau kuliah magister hukum dengan biaya pribadi. Kalau aku sih tetap menyarankan untuk kuliah magister hukum atau kuliah S2 dengan beasiswa, karena menurutku uang segitu banyak sekali untuk ukuran aku yang mencari uang sendiri. Ya, untuk ukuran sahabat Indomie sepertiku. Aduh, udah mulai gak jelas. Oke, baiklah. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian yang punya rencana untuk bisa lanjut studi S2 bisa tercapai. Dan sampai jumpa di video-videoku selanjutnya. Jangan lupa dibagikan informasi ini ke teman-teman kalian yang punya tujuan yang sama dengan kalian. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.